Allah niku kok sayang dateng kawulane, kok ada seseorang itu disayang Allah, maka ketika dia berbuat maksiat, kepleset, ngelakoni kemaksiatan, tentunya yang disengaja, baik maksiat kecil atau maksiat besar, maka Allah dengan cepat akan menghupung orang tersebut. Dikai hukuman oleh Allah. Yes, mboten tebih kali kita lek enggak ada yoga lah. Kita sayang dengan anak kita. Terus anak kita bangkang, bandel, mokong, sehingga apa yang kita larang kok dilakoni, dan sebenarnya itu membahayakan dirinya ngerti ini. Jadi wenekan nang dukur ngene iki. Dan bahaya kan? Diilingno bolak-balik pancet ae. Kira-kira dijewet atau diceples lah mesti nggih. Ya pasti itu. Dan itu ceplesan jiwitan kasih sayang dari Allah, dari orang tuanya, bukan ceplesan jiwitan sing kemurkaan. Ngoten. Jadi kok ana wong salah langsung dihukum Gusti Allah, berarti wong itu disayang Allah Subhanahu wa taala. Misal kok kita ini gelek diuji ngelakoni salah, misalnya nggih ngelakoni riba katakan, gak suwe malah entek dunia kita. Ini berarti awak dhewe disayangi. Dintekna mbek Gusti Allah. Nah ini berarti kita disayang Allah niki. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhala au yujhala alayya rabbi zidni ilman wa wasi'li fi rizki wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi ayunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawal ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal ya mubdi'an bila misal falakal hamdu walakal minnah walakal syarafu ala kulli hal wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang bawa kitab halaman beda nggih, kitab nggih. Hadis yang ke-43 kalau di kitab saya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanadi kumul muttasil ilal imam Abi Zakaria Muhyiddin Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi rahimahullah wa adam an-naf'a bihi wa bi ulumihi wa bi asrari fid darain amin ya mujibas sa'ilin. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza aradallahu bi 'abdi khairan ajjala lahul uquba fid dunya wa idza aradallahu bi 'abdi syarra amsaka anhu bi dambi hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah. Riwayat hadis bersumber dari sahabat Anas radhiyallahu an. Beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza aradallahu, apabila Allah menghendaki, bi abdihi, terhadap hambanya, khairan, suatu kebaikan,
ajjala, maka Allah mempercepat lahu kepada hamba tersebut al-uqubah, suatu hukuman fid dunya, di dunia. Wa idza arada, dan apabila Allah mengendaki, wa idza aradallah, dan apabila Allah mengendaki bi abdi, terhadap hambanya, asyarra, keburukan, amsaka anhu bidambih, maka Allah menahan dari hamba tersebut bidambi, sebab dosanya, hatta yuwafiya bihi, sampai Allah menyempurnakan kepada hamba tersebut atas dosa yang dia perbuat, yaumal qiyamati, kelak di hari kiamat. Jadi artinya ngenten, lek Allah niku kok sayang datang kawulane, kok ada seseorang itu disayang Allah, maka ketika dia berbuat maksiat, kepleset, ngelakoni kemaksiatan, tentunya yang disengaja, baik maksiat kecil atau maksiat besar, maka Allah dengan cepat akan menghubung orang tersebut. Dikai hukuman oleh Allah. Yes, mboten tebe kali kita lek enggak ada yoga lah. Kita sayang dengan anak kita. Terus anak kita bangkang, bandel, mokong, sehingga apa yang kita larang kok dilakoni, dan sebenarnya itu membahayakan dirinya, ngerti ini. Jadi wenekan nang dukur ngene iki. Dan bahaya kan? Diilingno bolak-balik pancet ae. Kira-kira dijewet atau diceples lah mesti nggih. Ya pasti itu. Dan itu ceplesan jiwitan kasih sayang dari Allah, dari orang tuanya, bukan ceplesan jiwitan sing kemurkaan. Ngoten. Jadi kok ono wong salah langsung dihukum Gusti Allah, berarti wong itu disayang Allah Subhanahu wa taala. Misal kok kita ini gelek diuji ngelakoni salah, misalnya nggih ngelakoni riba katakan, gak suwe malah entek donya kita. Iki berarti awak dhewe disayangi. Dintekna mbek Gusti Allah. Nah ini berarti kita disayang Allah niki. Nah ngoten. Terus misalnya kita ngelakoni kemaksiatan, belum berlanjut berlama, belum beristiqomah dengan kemaksiatan tersebut, kok diuji awake dikek loro Gusti Allah misalnya. Nah, ini berarti disayang. Nah, Allah menghentikan kemaksiatan dengan cara Allah seperti itu. Mafhum nggih? Jelas nggih? Tetapi sebaliknya, wa idza aradallahu bi 'abdi syarr amsaka anhu bidambi hatta yuwafi bi yaumal qiyamah. Wong lek wis dijarno mbek Gusti Allah, pembiaran dari Allah Subhanahu wa taala, artinya wis gak direken, berarti gak disenengi, gak disayang mbek Allah Subhanahu wa taala. Kelakoni maksiat, maka dibiarkan. Ora diceples, ora dijiwet, dijiar mbek Allah Subhanahu wa taala. Ngoten. Itu ada pembiaran. Berarti orang itu dikehendaki buruk oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta yuwafiya bi yaumal qiyamah, sampai ngenteni ae sok lek wis marine mati. Dadi ambek Gusti Allah disempurnakno hukumane. Banyak di ayat Al-Qur'an, di antara adalah surat An-Nisa ayat 115. Jadi Allah dawakan, wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabil mu'minin nuwalli ma tawalla wa nusli jahannama sa'at masira. Barang siapa yang menyimpang dari ajaran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyimpang artinya menentang, padahal dia sudah mengenal Islam, mengenal iman, tidak hanya mengenal tetapi sudah berbaiat terhadap keimanan, wis dadi wong iman, tetapi diuji oleh Gusti Allah dengan berbagai macam ujian, kok mengambil jalan pintas, mengikuti hawa nafsunya, maka awas, di situ ada namanya istidrot dari Allah Subhanahu wa taala. Dosa sing gak disepuro niku dosa napa? Musyrik, menyekutukan Allah.
kok ana wong mukmin wis mukmin terus kemudian wong jenenge nang donya iki nggone ujian. Beda orang beda ujian. Ana sing diuji ekonomine, ana sing diuji kesehatane, ana sing diuji wong tuane, ana sing diuji anake, berbagai macam. Akhirnya dia ambil jalan pintas menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka awas, ada pembiaran dari Allah Subhanahu wa taala dijiarno, lu semakin menyimpang kok tambah uripe enak. Ekonomi mapan, keluarganya yo baik-baik saja, kesehatannya yo baik-baik saja. Dan tidak ono musibah, karena ujian. Hati-hati dengan ini. Nah, jangan terlena. Ini adalah pembiaran, pengelulu, istidrat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ada sebuah kisah nyata. Saya mendapat cerita dari guru saya, Kiai Mukhtar Nawawi Madura. Beliau mendapat cerita dari Abu Yazid Muhammad, gurunya. Ini Mesir, orang Mesir, seorang syekh, Masya Allah, keramat kata orang. Jamaahnya itu ribuan orang. Padahal beliau sudah sepuh, ngajinya juga jelas. Terus kata banyak orang yang berilmu, ngajinya juga ilmiah, bahasa seperti itu. Tetapi kenapa kok umatnya banyak? Terus dia tidak mau ngaji di tempat lain. Wis ngajinya di sini. Ada kursi di sini. Mau ngaji nanti ndi? Wis aku pokok ngaji nang sini. Dia punya seorang anak. Anak ini diondokno ngajekno nang ngene Al-Azhar. Di Al-Azhar. Seorang alim. Kemudian suatu saat disuruh ganteni wong tuane. Nak, gantian jadwali ayah ngaji. Tapi awakmu ojo ngaji nang tempat liya, ngaji nang kene. Nggone ayah iki nggono. Suatu saat diduduki, perasaannya enggak enak. Kok gini yo? Kok enggak enak? Gunda kalau nopo gak enak ini. Akhirnya dia lungguhe ayah iki mang didelek, dia cari lungguh lain. Aku lek lungguh nggone ayah kok gak enak yo. Akhirnya ngambil tempat duduk lain. Beberapa kali karena ayahnya sakit udur, dia ngulang. Yang dulunya itu banyak ribuan berkurang. Padahal anaknya ini ilmiah sekali. Enak ngajine pinter alim. Tidak dibanding no bapak gak nopo-nopo lah keilmuane. Tetapi kenapa jamaah buyar? Ngono. Suatu saat dia lungguh pesannya ayah iku aku kok lungguh kene. Dilunggui maneh perasaane gak enak. Ono opo sih jeni kursi iki dibongkar Bapak Ibu. Dibongkar subhan di bawahnya ada Quran. Jangan terperdaya di sini. Nah, ini kelakuannya iblis nih. Nah, jadi menyimpang dari ajaran Rasulullah demi apa? Kepentingan sesaat itu nggih. Nah, nganten nggih. Jadi seperti itu. Awas, di situ ada pembiaran. Sama halnya dengan kita. Kula kali panjenengan diuji mek Gusti Allah. Ojo ndonga diilangno ujian ya, tapi berdoalah untuk dikuatkan pundak kita untuk memikul ujian tersebut. Nah, kemudian ojo ndolek dalam pintas. Wis dinikmati ae ujian iku. Nah, lek wis wayahe mari iku lak ya mari dhewe to. Ngono ya. Toh yo mari ujian iki ana ujian maneh wis ta lah. Lek pingin beres teko ujian ae ndang ngeduk kuburan ae. Lah wis ndek kuburan. Ngono. Jadi alam kubur itu rohatul mukminin. Istirahati wong mukmin. Jadi lek pengin istirahat ya monggo, ayo ngeduk kuburan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna 'azamal jaza ma'a idamil bala. Terusipun Kanjeng Nabi, inna idamal jaza, sesungguhnya beratnya balasan dari Allah Subhanahu wa taala, besarnya balasan dari Allah Subhanahu wa taala, ma'idamil bala, itu sesuai dengan kadar besarnya ujian. Ini sudah menjadi sunnatullah, diawali dari Nabi Adam sampai Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Begitu beratnya Kanjeng Nabi ketika diuji Allah di Taif.
sebelum Isra Mi'raj, setelah kematian paman dan istrinya. Waktu Rasulullah wis diuji, ditinggal mati istri tercinta yang selalu belani ya. Terus ditinggal mati pamannya sang belani, dikuyo-kuyo nang ngene Mekah. Beliau ingin ke Taif. Katanya suku Taif itu adalah orang-orang yang baik-baik, nah, orang yang beradab, dengan harapan isok diterima dakwah beliau di sana. Tapi apa yang terjadi? Masuk gerbang Taif ternyata dilempari batu, dilempari kotoran, dikuyo-kuyo. Ini kan ujian wis berat nggih. Sampai Rasulullah berdarah. Terus Rasulullah apa melawan? Boten. Langsung ngalih, menghindar golek nggon aman di suatu kebun. Di situ didatangi malaikat. Gak terima malaikat Rasulullah. Saya diperintahkan oleh Allah untuk mentaati apapun yang engkau perintahkan pada saya. Ini perintah Allah. Sekalipun harus mengangkat gunung Taif, tak walik, tak ancep nong ini. Napa terus Kanjeng Nabi? Jangan. Ojo. Karena mereka belum tahu saja tentang ajaran yang saya bawa. Kalau mereka tahu pasti menerima. Karena belum tahu saja. Nonton. Terus saya berharap dari tulang sulbi mereka, keturunan mereka adalah orang-orang yang mengimani Allah. Nah, ternyata apa yang ada sekarang, orang Taif itu setelah Fathu Mekah, setelah Fathu Mekah, mereka menjadi orang yang beriman 100%. 100%. Nah, ini dari ujian Rasulullah, di besarnya ujian Allah, besarnya balasan Allah itu diukur dari besarnya ujian yang Allah berikan. Nanti jenengan lek kok ngerasa wih abot tenan ujian iki gak tahu aku tujuannya, berarti balasan ini pasti besar itu. Nonton mawon. Nanti di balik ujian itu kita pasti akan tersenyum. Tapi lek kuat. Nah, lu nggih lho, enak tapine. Lho lek gak kuat ya percuma mercing terus. Lek gak kuat, yo sebab enten apun akhir hadis ngenten, wa innallaha ta'ala idza habba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai suatu kaum ibtalahum, maka Allah akan menguji kaum tersebut. Jadi Gusti Allah pingin weruh, kamu ini layak aku cintai apa enggak? Nah ngono. Lek layak ya tak cintai dengan satu syarat, ujian. Jadi untuk mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala niki mboten gratis. Ya, kita harus melalui ujian yang sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman radiya falahur ridho. Maka barang siapa yang ridho dengan ujian Allah itu, lapang dada nrimo. Nggih Gusti, tenang mawon beres, tak lakonani. Ngono. Tak lakonane, mboten napa-napa. Nah, seperti siapa? Di hadis yang sebelumnya, seorang kulit hitam, perempuan kulit hitam, yang diuji oleh Allah penyakit epilepsi. Wadul nang Kanjeng Nabi ya Rasulullah, kula niki nggak ada penyakit ayan. Nek waktu ayan niku teko, kula mboten sadar. Jenengan ngangkat tangannya Rasulullah, jenengan ndonga Gusti Allah supaya penyakit kula niki diilangi. Napa jawabe Kanjeng Nabi? Aku ndonga ngangkat tangan nang Gusti Allah, penyakit sira waras. Tapi lek sira sabar, bah sak karepe Gusti Allah, dikeki waras yo gak apa-apa, lara terus sampe mati yo gak apa-apa. Iku balesane swarga. Milih swarga ta milih waras, jare ngono. Napa jarene men? Oh lek ngoten nggih wis babah, gak apa-apa lara, aku milih swarga wae. Ngono. Tapi cerdas niki, tapi Rasulullah jarene wong-wong niku kula lek wis kumat, gulung-gulung aurat kula ketok. Lah niki sing kula mboten seneng. Lek lara nih gak masalah. Tapi jangan dongakno nalikane kumat aurat kula terjaga. Dongakno mesel wis tak dongakno. Akhirnya ketika kumat tetap terjaga auratnya. Nah, dari sini yang kita lihat, ya wis nikmatono swarga balesane kan ngoten nggih. Nikmatono.
Jadi orang terus ya Allah, wong iku sedang waras mboten kan. Dia ada penawaran dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW bahwa lek sira sabar sakarepe Gusti Allah, bah dikek waras, bah diterusno lorone, ya sira bakal oleh swarga. Anjene nang donya niki nggone ujian kok. Waras teko lorone kok ana ujian liyane. Kan ngoten ah. Wa man sakhita falahu sukhtu. Dan siapa yang murka, ora seneng, gak legowo ambek ujian Gusti Allah, ya falahu sukhtu, maka dia pun mendapatkan murka Allah. Lek kita niki diuji ambek Gusti Allah, kok gak iso legowo, gak iso nrimo, nggih, ngecaci mawon misale. Wah, ngecaci, tandane wong gak trimo kan ngecaci. Nggih ya? Nggih Bu nggih, bapake lek jenengan seneni terus gak trimo, ngecaci mboten? Sebaliknya nggih ngoten. Ngecaci niku tandha gak trimo. Tandha gak legowo. Ah, tandha gak lapang dada. Ya moko falahu sukhtu. Gusti Allah murka kepadanya. Murkai Gusti Allah ya apa? Ya gak sida. Ape dikei derajat mek itu gak sida. Ape dikei swarga ya ora sida. Ape dikei kesuksesan dibalik ana apa musibah ya gak sida. Ya tuwas, wis roto ketiban ondo. Kan ngoten nggih. Nah, di sini kita paham bahwa sifat daripada ujian dari Allah Subhanahu wa taala adalah kebaikan sebenarnya dari kita sendiri. Dan kenapa begitu? Itu dari ulah kita sendiri. Kenapa kita bangkang nang Gusti Allah? Sebab ulah kita sendiri ngelakoni maksiat. Nah, lek ngelakoni maksiat ya langsung ambek iso dijiwit, diceples, ya ngoten. Golek wis saking akeh wong sing maksiat, saking akeh ya balu apa jenenge ukubah secara umum. Ujian secara umum, apa jenenge hukuman secara umum. Ketika neten hadis Kanjeng Nabi dawuh, ketika kemaksiatan itu merajalela di kalangan umatku, umaroknya nggak bisa menghentikan, ulamanya ya gak iso nglereni, ya mongko Allah yang akan menghentikan dengan cara sendiri. Yo onone lindu, onone gempa, itu akibat daripada kemaksiatan sing wis merajalela. Ilustrasi ini ngenten. Ilustrasinya ono semut niku kabeh 20. Sing nyokot semut 3, 20 sing nyokot 3. Kira-kira ditablek ini kena kabeh mboten? Kena kabeh. Sing nyokot kena, sing gak nyokot ya kena. Kenapa kita tidak boleh bergumpul? Napa bergumpul niku? Ayo wis akrab konco, teman dekat dengan ahli maksiat. Ya khawatir begitu. Ketika adab turun, ya awak dhewe gak melu maksiat katut mangke. Nah, kecuali kita bergumpulin niku wau ndandani. Nah, bertemannya, bersuhbahnya, bersahabatnya itu ndandani kanca kita bagus sekali niku. Nah, dari sini satu hadis ini mungkin ada pertanyaan, monggo.